Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya untuk semuanya. Ini TEP 2020 ya, LPB ya. Iya Bu. Baik, sebelumnya ini pertama kali ya saya mengajar untuk angkatan 2020. Kebetulan saya menjadi salah satu dosen pengampu dalam mata kuliah lingkungan pertanian dan biosistem. Namun untuk materinya, kalau kemarin barangkali Anda sudah mempelajari terkait faktor-faktor lingkungan dalam pertanian serta interaksinya ya dalam budidaya pertanian, baik itu lingkungan biotik maupun abiotik. Maka untuk pertemuan dari saya sendiri, kita akan membahas lebih banyak mengenai konsep pertanian itu sebagai sebuah sistem. Jadi kita memandang kegiatan usaha bertani atau produksi tanaman itu kita lihat sebagai suatu sistem yang tentunya perlu kita perlu kita telaah dalam untuk mendapatkan atau untuk mengetahui bagaimana dampak interaksi antar subsistem tadi, antara subsistem dalam konsep pertanian tadi, bagaimana dampak interaksinya dan apa yang terjadi pada saat salah satu atau bagian yang lain itu tidak ada. Tentunya konsep pertanian yang akan dipelajari dalam sekitar 4 pertemuan yang akan datang itu adalah yang mengarah ke arah pertanian yang ramah lingkungan ya, ramah lingkungan dan berkelanjutan. Berkelanjutan di sini tentunya mengarah pada konsep pertanian yang tidak hanya sekedar mengambil nilai manfaatnya saja, namun juga memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Baik, saya sharekan dulu screen untuk hari ini. Karena minggu kemarin kita belum bertemu ya, jadi untuk minggu ini saya akan sampaikan 2 materi. Materi pertemuan mengenai LPB ya. Namun untuk hari ini kita coba di satu pertemuan pendahuluan dulu. Untuk materi berikutnya akan saya berikan secara asinkronus melalui Google Classroom. Apa bisa tampil paparannya? Sudah Bu. Oke. Untuk pertemuan pertama LPB materi saya ya, terutama kita akan membahas mengenai tadi overview sistem pertanian dalam sudut pandang lingkungan dan penerapan teknologinya. Jadi kenapa ini menjadi penting? Karena pertanian itu saat ini sudah melampaui ada 2 era ya terutama, bahkan sekarang sudah masuk ke menjelang ke era ketiga sebenarnya. Sebelumnya kita perlu melihat atau mengukur sudut pandang pertanian tadi dari sudut pandang lingkungan. Kenapa? Karena pada saat kita berbicara mengenai pertanian, pada dasarnya kita itu berbicara mengenai pola pengusahaan sumber daya alam. Kenapa demikian? Karena pertanian itu kan merupakan suatu sistem produksi tanaman ya, atau sistem pengusahaan lahan untuk mendapatkan produksi tanaman guna mencapai
mencapai tujuan untuk meningkatkan taraf hidup manusia. Dalam hal ini adalah untuk memenuhi kebutuhan pangan maupun kebutuhan lainnya. Jadi kalau sebelum masuk ke tadi, maka kalau kita lihat pertanian pada masa-masa sekarang itu kita dapat melihat bahwa pertanian itu berada dalam kondisi krisis gitu. Di beberapa wilayah seringkali kita melihat adanya berita mengenai kebakaran hutan ataupun kebakaran area lahan pertanian ya, yang notabene-nya sebenarnya itu merupakan suatu dampak dari aktivitas yang lain. Jadi kalau kita lihat gambar ini ada menunjukkan adanya kondisi kebakaran hutan kalau kita lihat. Namun kalau Anda perhatikan gambar yang di kanan bawah ini adalah gambaran terkait satu lahan sawit yang terbakar. Jadi kalau Anda barangkali sering membaca berita ya, atau sering sekali diberitakan di televisi, di koran ataupun di media massa yang lain bahwa pada musim kemarau, setiap musim kemarau itu selalu ada berita terkait kebakaran yang ujung-ujungnya itu nantinya saling tuding penyebabnya dari mana. Sebagian orang menyatakan bahwa penyebab dari kebakaran hutan itu adalah akibat adanya pembukaan lahan dengan cara dibakar. Namun sebagian yang lain lagi menyatakan bahwa kebakaran hutan itu karena perubahan iklim gitu. Jadi pada saat musim kemarau yang berkepanjangan itu menyebabkan adanya titik-titik potensi ya, titik-titik api ya, atau titik-titik yang berpotensi untuk terjadi menjadi pemicu terjadinya kebakaran pada lahan. Nah ini saling berkaitan sebenarnya. Pada saat kita berbicara bahwa pola pembuka lahan untuk pertanian dengan cara membakar itu betul terjadi pada area perkebunan, terutama ya pada saat mau masuk musim hujan biasanya kita kan melakukan upaya pembersihan lahan. Nah, cara yang paling mudah dan paling murah untuk membuka lahan itu adalah dengan cara dibakar. Itu memang yang terjadi di pola pertanian yang terjadi di Indonesia itu seperti itu. Nah, di sisi lain, penyebab yang kedua dari kebakaran lahan dan hutan itu adalah akibat adanya perubahan iklim. Apakah itu betul? Betul juga. Jadi pada saat ini memang terjadi fenomena perubahan iklim, yang mana antara pertanian dengan perubahan iklim itu sebenarnya saling berkaitan seperti ayam dan telur gitu. Yang mana duluan gitu, mau ayam dulu atau telur dulu gitu. Nah itu sama. Perubahan iklim dengan pertanian itu saling berkaitan atau sangat erat kaitannya. Pola pengusahaan pertanian yang tidak ramah lingkungan itu menyebabkan terjadinya atau menyebabkan peningkatan akumulasi gas rumah kaca yang menyebabkan tadi terjadinya pemanasan global. Nah, pemanasan global itulah yang menyebabkan terjadinya pola perubahan iklim tadi. Ditandai diantaranya adanya musim kemarau yang berkepanjangan ya, periode musim kemarau yang lebih panjang dibandingkan dengan musim hujan yang pada kondisi tertentu, nah ini bisa menyebabkan terjadinya tadi kebakaran hutan tadi. Nah, pola pengusahaan lahan dengan pembukaan lahan dengan cara membakar itu juga sama menyebabkan peningkatan gas rumah kaca. Jadi pada saat kita membuka lahan dengan dibakar, itu menyebabkan peningkatan pasokan CO2 ya, atau meningkatnya karbon dioksida. Nah, karbon dioksida ini merupakan salah satu gas rumah kaca yang terdapat di atmosfer yang pada titik tertentu itu dapat menjadi bumerang sebenarnya karena tadi dapat terkonsentrasi dan terakumulasi menyebabkan lapisan seperti halnya lapisan rumah kaca tadi. Jadi memerangkap panas yang diterima dari matahari. Nah,
Yang lain adalah kasus yang lain adalah terkait kekeringan dan ataupun juga pencemaran air. Nah, kalau kita lihat di sini pengusahaan lahan yang intensif sampai dengan merambah kawasan konservasi atau kawasan hutan itu dapat menyebabkan kekeringan. Kenapa? Anda bisa lihat di sini di gambaran yang sebelah kiri ini menggambarkan kondisi lahan pertanian yang intensif pada area yang miring gitu. Kalau kita lihat ini sebenarnya merupakan satu area tangkapan air ya, yang seharusnya dia tidak boleh terbuka begini. Kalau terbuka seperti ini, kemudian nanti pas musim hujan jatuh, yang pada saat masuk ke musim hujan yang terjadi adalah limpasan permukaannya akan sangat tinggi. Nah, limpasan permukaan yang tinggi itu menyebabkan dampak yang lain. Yang pertama, adanya banjir. Yang kedua, membawa polutan-polutan yang ada di permukaan lahan sehingga mencemari atau menurunkan kualitas air sungai misalnya. Dan karena air hujan itu banyak yang menjadi limpasan sehingga air yang meresap ke dalam tanah tentunya akan menjadi lebih sedikit. Nah, itu menyebabkan pada musim kemarau cadangan air tanah itu akan sangat berkurang, air tanah maupun air permukaan itu menjadi sangat berkurang. Itulah kenapa berdampak pada kekeringan sebenarnya. Jadi di sini kembali lagi bahwa pertanian itu termasuk kegiatan manusia atau aktivitas manusia yang menyumbang terhadap permasalahan hidrologis ya. Kemudian bagaimana dengan pola budidaya tanaman yang salah? Itu juga dapat menyebabkan adanya bencana yang lain. Tadi setelah kekeringan, kemudian kebakaran hutan, pola budidaya tanaman yang salah juga dapat menyebabkan terjadinya longsor ya, bencana longsor. Jadi pada area-area yang tentunya di sini tidak hanya pertanian ya, area tambang ataupun area pertanian yang intensif pada daerah yang miring itu juga dapat menyebabkan longsor. Kemudian yang contoh masalah yang lain dari sisi dampak lingkungan dari kegiatan pertanian adalah menurunnya kualitas air sungai. Di sini tergambarkan pada saat terjadi hujan tadi ya, pada area yang terbuka atau tidak ada cover cropnya atau tanaman penutup permukaan lahannya itu dapat mengakibatkan terjadinya limpasan yang sangat tinggi. Nah, limpasan yang tinggi ini dia tidak sekedar air yang mengalir begitu saja, namun juga mengikis lapisan permukaan tanah atau istilahnya adalah erosi ya. Yang kemana nih aliran limpasan permukaan yang membawa unsur hara tadi atau lapisan permukaan tanah tadi? Dia akan terakumulasi ke sungai, masuk ke sungai. Akibatnya sungai menjadi tercemar. Tercemar oleh apa? Yang pertama oleh sedimen. Yang kedua oleh penumpukan unsur hara. Dari mana? Dari lahan pertanian. Jadi penumpukan kandungan hara pada perairan itu dapat menyebabkan permasalahan lain. Di antaranya adalah terjadinya eutrofikasi misalnya. Eutrofikasi itu meningkatnya ledakan populasi tanaman yang ada pada air. Misalnya enceng gondok menjadi sangat banyak ya di perairan, atau adanya ledakan ganggang air misalnya. Dan itu akan menurunkan kualitas air, diantaranya menurunkan nilai nilai DO ya, atau dissolved oksigen atau oksigen terlarut dalam air, dan akan berbahaya itu untuk tanaman maupun untuk biota air lainnya. Kemudian yang kedua, selain unsur hara yang dibawa oleh air hujan yang menjadi limpasan, diantaranya adalah polutan akibat penggunaan pestisida atau zat beracun pada proses budidaya tanaman. Sehingga air sungai itu tidak hanya sekedar tadi membawa sedimen ataupun unsur hara ya, namun juga sekaligus membawa racun. Racun itu dari mana? Dari pestisida. Biasanya pestisida itu kan mengandung logam berat ya, atau unsur kimia yang membahayakan manusia sebenarnya. Oleh karena itu, ini menjadi bumerang ya pada saat air sungai tadi. Air sungai ini sudah kotor, tercemar oleh sedimen, racun, ataupun unsur hara yang berlebih. Kemudian air sungai tadi pada satu titik dia dimanfaatkan sebagai
sumber air irigasi kan. Salah satu sumber air irigasi itu kan dari sungai, dibendung, kemudian dialirkan dalam irigasi. Nah, air yang tercemar itu masuk lagi ke lahan pertanian. Akibatnya apa? Di lahan pertanian juga tercemar dengan adanya penumpukan logam berat dan sebagainya. Belum lagi masalah pencemaran lain selain pertanian ya, dari pabrik misalnya. Namun kenapa pertanian itu menjadi satu konsen sumber pencemaran air yang cukup besar? Karena area pertanian itu sangat luas. Dan orang barangkali tidak atau tidak paham bahwa pola pengusahaan pertanian yang dilakukan yang tidak ramah lingkungan itu dapat menyebabkan kerusakan lingkungan itu sendiri. Itu yang jadi perlu diperhatikan ya dalam konsep ini. Dan dalam pertemuan terkait lingkungan, pertanian, dan biosistem, nanti kita akan melihat tadi pertanian itu kita pandang sebagai sebuah sistem, di mana karena dia merupakan sistem, maka tentunya di dalamnya ada komponen-komponen subsistem yang saling berinteraksi atau yang saling terintegrasi sehingga membentuk tadi, menghasilkan produktivitas tadi. Dan lingkungan itu apa? Kalau kita berbicara lingkungan, maka sebenarnya kita berbicara tentang parameter di luar sistem tadi. Kalau kita bilang lingkungan pertanian, maka yang dimaksud dengan lingkungan pertanian adalah parameter di luar pertanian yang mempengaruhi pola pengusahaan tani tersebut. Contohnya, tentunya ini bisa luas ya. Kalau kita melihat pertanian dalam satu petakan lahan misalnya. Di dalam petakan lahan itu tentunya dia akan dipengaruhi oleh faktor yang lain, misalnya air, udara, cahaya matahari, dan lain sebagainya. Atau kita melihat pertanian itu sebagai tanamannya, misalnya kita lihat individunya, tanamannya. Sama juga tadi. Lingkungan di luar tanaman itulah yang disebut sebagai lingkungan yang mempengaruhi individu tanaman, itulah yang disebut dengan lingkungan, atau bukan lingkungan ya, parameter lain di luar individu di sekitar tanaman tadi yang mempengaruhi pertumbuhan tanaman ataupun hasilnya, itu yang disebut dengan lingkungan pertanian itu sendiri. Itu ya. Jadi pada saat kita berbicara pertanian, maka kita tidak hanya berbicara mengenai tanamannya saja, namun kita juga berbicara mengenai unsur-unsur di luar tanaman ataupun pertanian dalam arti luas, misalnya unsur-unsur di luar ternak atau perikanan yang mempengaruhi pertumbuhan ataupun produktivitas dari pola usaha komoditas tadi. Itu yang disebut dengan, itulah kenapa pemahaman terkait lingkungan pertanian dan juga biosistemnya. Biosistem itu adalah interaksi biologinya ya sebenarnya. Kalau kita lihat ya, interaksi secara biologis, ataupun kalau kita berbicara mengenai biosistem dari sudut pandang engineering ya, atau teknik ya, sebagaimana nama prodi kita, teknik pertanian dan biosistem. Kalau kita berbicara biosistem dari sudut engineering, maka kita sebenarnya berbicara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi tadi pertumbuhan si bioorganisme yang kita usahakan tadi. Kalau kita berbicara mengenai tanaman padi misalnya, maka biosistemnya, teknik biosistemnya adalah termasuk di dalamnya parameter-parameter yang mempengaruhi pengusahaan padi tadi. Jadi dari sisi teknisnya ya, bisa dari sisi pemodelannya, dari sisi rekayasa engineering-nya, misalnya penerapan mekanisasi ataupun penerapan kalau di air misalnya, pada saat kita berbicara lingkungan airnya, maka baik teknik biosistem misalnya dengan cara irigasi teknis misalnya, atau sistem irigasinya seperti apa, atau bahkan interaksi antara air, tanah, dan tanaman, atau air, tanah, unsur hara, dan tanaman, itulah yang kita pelajari dalam teknik biosistem ya. Kita memandang biosistem dari sisi engineering atau penerapan teknologinya atau tekniknya. Nah, oleh karena itu perlu sebelum kita masuk ke tadi melihat pertanian sebagai sistem tadi, kita perlu melihat seperti apa sih
Nih, perkembangan pertanian dari dulu sampai dengan saat ini. Ini kalau yang dulu, ini kita mengenal istilah pertanian kuno ya, atau purba, di mana barangkali Anda mengenal istilah pertanian dengan ladang berpindah misalnya, atau shifting cultivation misalnya. Itu adalah merupakan, kalau dulu pada zaman sebelum kita mengusahakan pertanian, maka pangan, sumber pangan itu diambil dari apa namanya, dari yang tumbuh secara alami tanpa upaya menanam sebenarnya. Atau mungkin juga ada kegiatan usaha tani atau upaya menanam di lahan sempit secara sederhana sebenarnya. Jadi tidak secara intensif sebagaimana Anda mengenal pertanian saat ini ya, kita nanam padi misalnya dalam skala luasan, skala yang sangat luas, punya teknologi-teknologi yang diintroduksikan atau dilakukan untuk meningkatkan produktivitas. Nah, kalau zaman dulunya, pangan itu diperoleh dari apa istilahnya, mengutip atau mengumpulkan dari alam tanpa kita menanam. Atau kalau menanam ya dengan cara sederhana saja, ditanam secara sederhana pada area yang sempit sebenarnya. Kemudian juga dilakukan sistem ladang berpindah atau shifting cultivation tadi, di mana apa namanya, manusia saat itu akan berpindah ke tempat yang baru jika hasil tanamannya sudah turun. Baru kemudian nanti akan kembali lagi ke tempat semula setelah 7 sampai 10 kali putaran. Jadi itu yang disebut dengan konsep ladang berpindah tadi ya. Jadi bukan saat ini kemudian tahun depan pindah, bukan, tapi pada saat sudah tidak bisa lagi mengambil atau memperoleh sumber pangan di area dia tinggal, baru dia akan pindah ke tempat yang baru. Dan nanti kembali lagi ke situ setelah bisa 7 sampai 10 kali pindah. Nah, dari sisi teknologi juga masih sangat sederhana, dan hasilnya sendiri itu tidak untuk dijual, tapi untuk konsumsi individu ataupun keluarga. Kemudian ada lagi yang disebut dengan pertanian tradisional. Ini berbeda ya, karena pada pertanian tradisional ini sudah menetap, tidak lagi berpindah. Namun pengolahan tanahnya itu masih dengan menggunakan tenaga manusia atau hewan. Jadi tidak melibatkan mekanisasi sama sekali. Dan bibitnya dari mana? Bibitnya menggunakan jenis yang lokal, dan pupuknya juga menggunakan pupuk organik sebenarnya. Nah, dari sisi airnya juga sama. Pada pertanian tradisional itu tidak menggunakan sistem irigasi teknis. Jadi hanya kebanyakan menggunakan sistem pada hujan, ataupun kalau menggunakan irigasi hanya menggunakan saluran irigasi yang sederhana saja. Jadi mengambil dari sumber air langsung dialirkan ke petakan lahan yang diusahakan. Dan pengendalian hama penyakitnya juga secara manual. Untuk kalau panen, nah ini pada saat panen biasanya, kalau dulu nih dibandingkan dengan yang sekarang, rasa padi yang dulu dengan yang sekarang itu jauh lebih enak sebenarnya dari yang dibudayakan secara tradisional ataupun organik tadi, sebenarnya lebih enak. Barangkali kalau Anda sekarang mungkin tidak tahu bedanya ya, karena Anda hidup pada generasi, Anda tumbuh dewasa pada sudah masuk ke generasi era pertanian modern sebenarnya. Kemudian kalau hasil panennya, dari hasil panen yang ada itu kemudian dipilih yang paling baik untuk dijadikan sebagai bibit atau benih untuk musim yang akan datang atau musim yang berikutnya. Namun dari sisi hasilnya, kuantitasnya biasanya relatif lebih rendah, dan untuk umur tanamannya, untuk umur padinya sendiri itu biasanya relatif lebih panjang ya dibandingin sekarang. Sekarang tuh ada bahkan yang 3 bulan itu sudah panen. Kalau yang dulu itu rata-rata di 6 bulan baru bisa panen. Itu adalah pola pertanian tradisional sebenarnya. Nah, kemudian karena tadi berawal dari produktivitas yang relatif rendah, kemudian mulai ada yang disebut dengan revolusi hijau atau masuk ke era pertanian modern. Modernnya dari mana?
dengan menggunakan mekanisasi untuk mempercepat pengolahan tanah misalnya. Jadi kalau dulu misalnya mengolah tanah itu dicangkul atau dibajak menggunakan kerbau ya, tenaga hewan, kalau sekarang sudah pakai traktor misalnya. Kemudian menggunakan bibit unggul. Nah ini bibit benih atau bibit unggul atau benih unggul ya. Nah ini benihnya itu kalau untuk saat ini jarang orang itu sudah tidak lagi mengambil bagian yang tadi yang bagusnya untuk disimpan sebagai benih akan datang, tapi sudah rata-rata setiap kali mau nanam ya Pak, benihnya itu beli, mau nanam beli, mau nanam beli gitu. Jadi tidak mengupayakan benih sendiri. Kemudian mulai menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia. Kalau awal-awal dulu, awal-awal masuk ke revolusi hijau itu mulai masuk ke penggunaan, diperkenalkan penggunaan pupuk urea ya, zaman dulu ya, urea, ZA, dan TSP misalnya. Kemudian tanah sawah ini biasanya kondisinya kekurangan bahan organik, karena tadi tidak lagi menggunakan bahan organik. Kemudian biasanya ini kalau ada sisa tanaman ya, jerami tadinya di setelah panen, kalau pertanian yang modern itu dia langsung dibakar, tidak diolah. Ini yang konsep yang saat ini ya, yang banyak diterapkan oleh petani. Kemudian juga menyebabkan atau menjadi sumber dari pencemaran tanah, air, dan udara. Itu adalah yang diwarnai ini adalah merupakan efek negatifnya dari penerapan konsep tadi pertanian modern. Nah ini juga sama, dari sisi pengairan tadi menggunakan irigasi teknis, bahkan menggunakan ada pengendalian hama penyakit menggunakan pestisida anorganik atau kimia ya. Bahkan juga menggunakan hormon tumbuh misalnya untuk mempercepat atau untuk mendapatkan panen di luar musim misalnya. Kalau mangga nih misalnya ada yang punya kebun mangga itu dengan pengaplikasian zat PT atau zat perangsang tumbuh ya, itu dapat memungkinkan diperolehnya untuk panen mangga di luar musimnya. Nah, tentunya di sini menyebabkan permasalahan lain gitu. Kalau pada saat kita melakukan itu terus-menerus, kalau dari sisi pupuk misalnya, lama-lama tanah atau lahan itu menjadi sudah istilahnya itu menjadi rusak, sehingga aplikasi pupuk yang tadinya misalnya berapa ton per hektar cukup, jadi tidak cukup. Hasilnya tidak puas, tambah lagi, gitu. Sehingga penggunaan pupuk ataupun pestisida itu sekarang untuk saat ini menjadi sangat berlebih ya. Yang tentunya pada saat kalau di sawah itu pada saat diairi atau pada saat musim hujan, sisa-sisa pestisida ataupun sisa-sisa zat kimia yang ada di lahan itu dapat terbawa oleh aliran air masuk ke badan air itu sendiri, sehingga menyebabkan tercemarnya pengairan ataupun tercemarnya area pertanian yang lain. Ini 6 hal dasar dalam prinsip pertanian modern ya. Hanya pengolahan tanah yang intensif, monokultur. Monokultur itu artinya yang diusahakan hanya satu jenis saja, satu jenis tanaman. Jadi kalau nanam padi terus setahun itu bisa mungkin 3 kali nanam padi terus. Gitu. Kemudian irigasinya teknis, aplikasinya menggunakan pupuk anorganik, pengendalian hama penyakit ataupun gulma juga secara kimia ya, dan bahkan juga menggunakan manipulasi genetik untuk penggunaan benih ataupun bibitnya. Nah ini kenapa modern agriculture itu menjadi tidak sustain ya, tidak sustain itu artinya cenderung untuk merusak lingkungan gitu. Yang disebut dengan tidak sustainable atau tidak berkelanjutan karena dia lingkungan menjadi rusak sehingga kebutuhan generasi yang akan datang menjadi terganggu. Nah ini kenapa? Karena tadi pola pengusahaan pertanian modern saat ini itu menyebabkan beberapa masalah. Yang pertama adalah degradasi lahan misalnya.
Kemudian adanya limbah dan overuse of water. Overuse of water itu adalah penggunaan air yang berlebih. Kemudian adanya polusi terhadap lingkungan, tadi polusi zat kimia ataupun unsur logam berat yang terbawa oleh air tadi. Kemudian sangat bergantung pada input eksternal. Input eksternal itu tadi penggunaan nutrisi dari luar. Jadi pupuk kimia itu kan dari luar, tidak dari lahan itu sendiri. Kemudian hilangnya keragaman genetik misalnya. Keragaman genetik itu macam-macam ya, bahkan juga keragaman hayati. Untuk saat ini barangkali Anda akan sulit melihat kunang-kunang, kemudian apalagi ikan kecil-kecil yang sebenarnya ikan lokal ya, itu juga relatif sulit. Belut misalnya itu sulit sekali Anda lihat di sawah. Kenapa? Karena tadi adanya pencemaran pada saat lahan dan air itu tercemar, maka kehidupan hayati atau diversity hayati atau keragaman hayati yang ada di lingkungan pertanian itu menjadi terganggu. Kenapa tidak ada lagi capung? Karena kualitas airnya sangat turun misalnya. Atau tidak ada lagi kupu-kupu misalnya sekarang. Kalau zaman dulu itu kupu-kupu itu menjadi ada musimannya ya, selalu ada musim kupu-kupu. Nah, kenapa kan nggak ada kupu-kupu sekarang? Atau jarang sekali saya lihat ada kupu-kupu yang dalam jumlah yang besar gitu, karena tadi ada ulat langsung disemprot kasih racun gitu misalnya. Ulatnya mati ya otomatis tidak menjadi kepompong dan kupu-kupu ya dalam ini. Atau yang lain misalnya, karena nggak ada lagi ikan-ikan kecil ataupun serangga, sehingga burung itu menjadi berkurang jumlahnya. Kalau zaman dulu burung itu menjadi satu indikator ya, kalau zaman saya kecil tuh saya main itu kalau burung udah terbang ke arah barat tuh saya harus pulang ke rumah misalnya. Burungnya bukan satu dua ya, tapi banyak sekali seperti migrasi gitu. Jadi kalau pagi itu mereka pergi ke arah timur, kalau sore menjelang matahari terbenam itu burung-burung itu kembali ke arah barat. Kalau sekarang udah nggak ada lagi burung pipit ya istilahnya. Kemudian juga hilangnya lokal kontrol atas produksi pertanian. Gitu. Kenapa? Karena kita tidak bisa lagi mengontrol produksi pertanian untuk saat ini ya. Pada saat semua orang mengusahakan pertanian secara intensif, itu akan menyebabkan tingginya produktivitas, betul memang. Produktivitas menjadi lebih tinggi. Nah, pada saat produksi suplainya ini ketersediaan komoditas ini tinggi, tentunya apa akibatnya dari sisi bisnis atau dari sisi agribisnis? Pada saat barangnya tersedia banyak, otomatis harganya akan turun. Karena mungkin demand-nya atau yang mengkonsumsi hanya segitu-segitu saja, tidak bertambah. Gitu. Itulah kenapa pola pengusahaan pertanian yang modern itu dipandang sebagai satu sistem pertanian yang tidak sustainable atau tidak berkelanjutan. Nah, kegelisahan tadi untuk saat ini ya, untuk saat ini mulai muncul gerakan ke arah keberlanjutan tadi atau sustainability, termasuk di dalamnya dalam pola pengusahaan pertanian. Mulai dikenal nih beberapa tahun ke belakang ini mulai dikenal adanya pertanian ekologi gitu. Atau Anda mungkin ada mengenal pertanian berkelanjutan, misalnya istilah pertanian ekologi atau agroekologi, atau ada juga menyebut ecological farming. Misalnya. Kemudian ada juga pertanian berkelanjutan atau sustainable farming. Ada lagi istilah integrated farming. Misalnya. Itu adalah suatu upaya-upaya untuk memulihkan kembali dampak negatif dari pola pengusahaan pertanian modern. Anda nanti bisa lihat ya.
pada prinsipnya, pada saat kita berbicara mengenai ekologi, agroekologi, itu kita mengedepankan prinsip ekologikal atau prinsip yang ramah lingkungan dalam mendesain dan mengelola sebuah sistem pertanian yang berkelanjutan. Nah, di sini sistem pertanian yang berkelanjutan ini apa namanya istilahnya dipandang sebagai sebuah objek atau dan juga sebagai tujuan nantinya, tujuan akhir yang akan diperoleh. Artinya di sini kita perlu memahami tadi apa sih sustainability, apa sih yang disebut dengan keberlanjutan. Dalam literatur Anda bisa lihat pada saat kita berbicara mengenai konsep keberlanjutan, maka kita kegiatan tersebut harus memperhatikan kepentingan generasi yang akan datang. Bukan generasi saat ini, tapi generasi yang akan datang. Next, anak turun kita nantinya misalnya. Nah, apa yang membuat pertanian ini menjadi tidak berkelanjutan? Atau bagaimana cara kita mengusahakan pertanian supaya dia berkelanjutan tadi? Tentunya tadi, caranya adalah dengan mengedepankan prinsip ramah lingkungan tadi, atau pendekatan lingkungan tadi. Nah, masalahnya adalah pada saat prinsip-prinsip ekologikal ini dilaksanakan secara ekstrim, tadi kita bisa lihat kembali kan ke periode sebelum pertanian modern, tapi pertanian tradisional. Pertanian tradisional itu sebenarnya merupakan satu pengusahaan pertanian yang yang ramah lingkungan, tidak menggunakan bahan kimia, kemudian keragaman hayati tetap dijaga, tidak mengedepankan satu monokultur atau mengusahakan satu jenis tanaman saja, namun berbagai jenis diusahakan misalnya. Nah, kalau itu dilaksanakan secara ekstrim, kelemahan dari pertanian tradisional atau pertanian ekologi ini atau eco farming itu adalah produksinya relatif rendah. Kalau keunggulan dari modern farming atau techno farming adalah produksinya dia maksimum, namun tidak ramah lingkungan. Kalau eco farming, dia produksinya rendah, tapi ramah lingkungan. Nah, bagaimana kita mengambil tadi jalan tengahnya itu seperti itu. Nah, ini muncul istilah tadi ya masuk di sini. Muncul istilah tadi, muncul pertanyaan. Gitu. Pada saat kita ingin mengedepankan tadi sustainable farming tadi, apakah itu berarti teknologi tidak diperlukan? Tentunya jawabannya adalah tidak. Teknologi itu pasti perlu. Kenapa? Dengan adanya teknologi itu mampu menekan biaya inputnya misalnya. Atau dengan adanya teknologi itu mampu menjaga atau meningkatkan kualitas tanamannya misalnya, atau bisa mempercepat proses. Contohnya misalnya tadi pada saat kita melakukan pertanian yang ramah lingkungan dari sudut pandang organik misalnya, tidak menggunakan pupuk anorganik atau pupuk kimia, berarti kita harus menggunakan pupuk organik. Dari mana? Bagaimana memproduksinya? Kalau lahan yang diupayakan luas, bagaimana kita mampu menyediakan pupuk organik tadi? Kalau tidak menggunakan teknologi, pengusahaan membuat pupuk organik itu akan makan waktu yang cukup lama ya. Kalau tanpa perlakuan apapun, bikin pupuk kompos itu bisa 3 bulan baru bisa dipakai. Dan bisa dibayangkan jumlahnya karena pupuk organik itu kan sifatnya dia voluminous ya, atau bulky. Sehingga kalau mau diterapkan di lahan pertanian tentunya jadi masalah. Bagaimana nanti biaya angkutnya untuk pupuk tadi? Bagaimana mengangkut ke lahan? Jangan dipikir bahwa lahan pertanian itu selalu ada jalan ya. Seringkali lahan pertanian itu hanya menggunakan jalan pematang saja, tidak ada akses jalan untuk transportasi atau untuk mendistribusikan pupuk tadi. Nah, itu perlu dipikirkan. Oleh karena itu teknologi itu tetap diperlukan dalam konsep pertanian yang berkelanjutan. Namun kita harus hati-hati
dalam pengusahaan sistem pertaniannya seperti apa. Nah ini, kalau kita lihat tadi, perbandingan eco farming dan techno farming tadi, kalau pada eco farming dia memang dari sisi lingkungan dia sangat menjanjikan atau sangat ramah lingkungan. Namun kalau diterapkan secara ekstrim dengan cara tradisional, tentunya produktivitasnya akan sulit untuk dicapai. Ya, produktivitas yang optimal itu akan sulit untuk dicapai. Nah, berbeda dengan pertanian maju atau techno farming. Dengan adanya teknologi itu mampu mengejar produktivitas. Namun, nah ini namun, nih ada namunnya. Konsep techno farming tadi, kebanyakan dia monokultur atau dominasi satu komoditas saja. Anda bisa lihat saat ini, kalau yang tinggal di kawasan Pantura misalnya, yang ditanam tuh padi semua misalnya. Atau kalau enggak apa, jagung semua. Atau yang dekat Brebes misalnya, bawang merah terus semua. Nah itu konsep seperti itu, istilahnya, tidak ramah lingkungan. Pada saat kita cenderung hanya pada satu dominasi komoditas saja, maka tetap akan terjadi masalah yang lain. Kenapa? Karena kuncinya, kalau kita berbicara di sini, ekologi atau ramah lingkungan kan menggunakan biomass tadi, menekan penggunaan pupuk kimia, atau menekan eksternal inputnya. Nah, karena menekan eksternal input, berarti kan kita harus mengolah yang ada di lahan itu. Biomas yang ada di lahan itu harus diolah untuk diterapkan pada lahan tersebut. Nah, itu tentunya perlu penerapan teknologi untuk revolusi yang kedua nih ya, saat ini ya, muncul yang disebut dengan istilah pertanian teknoekologis atau ada yang disebut dengan eco-techno farming. Nah, eco-techno farming ini sebenarnya memadukan kekuatan atau kelebihan dari pertanian maju tadi, berteknologi maju atau modern farming tadi, dengan pertanian ekologis. Agar apa? Agar produktivitas pertanian itu menjadi lebih tinggi, namun tetap efisien dan berkualitas. Sehingga resiko atau dampak negatif ke lingkungan itu dapat dikurangi. Caranya dengan apa? Nah, secara prinsip, dengan memadukan, mengintegrasikan sistem tadi, subsistem tadi. Karena kalau pada pertanian ekologis kan dia tidak hanya satu komoditas ya. Berarti pada pertanian teknologi ekologis juga sama. Cirinya adalah tidak menggunakan satu komoditas. Minimalnya harus 2 komoditas yang diterapkan. Nah, kemudian dari 2 komoditas ini harus saling berintegrasi atau saling berkaitan ya. Maksudnya ini, kalau Anda menanam padi, maka juga usahakan untuk memiliki ternak misalnya. Pada saat kita punya lahan sawah, maka upayakan memiliki ternak. Karena gunanya untuk apa? Sisa biomas yang ada dari padi tadi atau dari budidaya padi tadi dapat digunakan untuk pakan, sumber pakan. Nah, dari sisa dari peternakan, dalam ini adalah kotoran ataupun urinnya tadi, dapat digunakan sebagai proses untuk membuat pupuk, misalnya. Ditambahkan dengan sisa biomas yang tidak terpakai misalnya, itu digunakan untuk membuat pupuk organik. Nah, itulah integrasi itu di situ. Pada prinsipnya sebenarnya pertanian teknoekologis itu mengedepankan prinsip zero waste atau pertanian tanpa limbah. Jadi limbah yang ada pada yang dihasilkan dari pola pengusahaan tadi itu diolah dan digunakan kembali untuk lahan tersebut. Ini jadi merupakan gabungan tadi ya, dan teknoekologis adalah gabungan dari techno farming dan juga eco farming. Dan ciri-ciri tadi ada 5 ciri utama. Yang pertama, diversifikasi atau keragaman komoditas. Minimal harus terdapat 2 komoditas yang berbeda ya. Kemudian pola integrasi adanya integrasi atau diversifikasi fungsi tadi. Jadi tidak berkompetisi ya, bukan berarti kemudian
misalnya kalau nanam dua komoditas itu misalnya jadinya tadi dengan jagung misalnya, itu bukan, sama-sama dia akan berkompetisi. Tapi komoditas yang digunakan itu dia tidak boleh yang saling berkompetisi. Jadi minimal menggunakan dua komoditas yang tidak saling berkompetisi sehingga dapat sisa tanamannya tadi atau sisa limbah pertaniannya tadi dapat digunakan kembali sebagai bahan organik. Jadi memanfaatkan sumber lokal untuk menekan maksudnya input luar tadi. Dengan adanya bahan organik, tentunya kita akan tentu dengan sendirinya akan menekan penggunaan pupuk anorganik. Kemudian ramah lingkungan dan inovatif. Inovatifnya dari mana? Dari menerapkan teknologi yang mampu tadi untuk mempercepat proses ataupun juga untuk mengurangi tadi, mencepat proses dalam upaya mengurangi penggunaan bahan anorganik tadi. Dan yang terakhir adalah adanya pengolahan hasil. Jadi penerapan teknologi pengolahan hasil dan pemanfaatan limbah pertanian serta olahannya untuk digunakan sebagai sumber bahan organik yang dikembalikan ke lahan. Sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi mengenai konsep pertanian tadi sebagai sistem ya. Sampai di sini kita sudah membahas mengenai masuk ke arah konsep eco-techno farming. Jadi tidak hanya sekedar eco farming ataupun techno farming, tapi juga eco-techno farming di situ. Ada pertanyaan atau diskusi sampai di sini? Ibu, izin bertanya, Bu. Boleh, enggak, Rinaldi? Baik, tadi kan mengenai itu, Bu, pertanian tradisional dan modern. Sempat juga, Bu, saya dapat cerita dari kerabat saya di sini, yang beliau juga merupakan ya bergelut di dunia pertanian juga ya, Bu ya. Lalu jadi itu, Bu, rata-rata nyambung juga jerami padi di daerah rumah saya itu, Bu, udah itu, Bu, dibakar gitu, Bu. Yeah. Nah, tapi kata beliau bagusnya untuk padi untuk menghasilkan padi yang baik mungkin, Bu ya. Itu tuh harus itu, Bu, adanya prosesnya tuh kayak padi jeraminya dibiarkan saja biarkan membusuk itu, Bu, di lahan sawahnya, lalu dibajak. Apakah dalam ya, Bu, pertanyaannya jika ditinjau dalam sains gimana, Bu, itu? Betul sekali sebenarnya. Memang kalau kita berbicara mengenai proses budidaya itu yang paling mudah contohnya ya padi ya. Sebagian besar petani atau pola pengusahaan padi saat ini yang ada di Indonesia itu adalah dengan tadi. Begitu selesai panen, antara jeraminya itu dibakar atau bahkan ada yang dijual keluar. Dijual untuk apa? Untuk pakan. Untuk pakan ternak. Artinya si biomas tadi itu justru dibawa keluar dari area tadi. Nah, pada saat kita melakukan seperti itu, misalnya pada saat dibakar itu menyebabkan masalah yang lain. Yang pertama, yang proses pembakaran itu menyebabkan masalah tadi sebagai memasok unsur CO2 ya, yang merupakan salah satu gas rumah kaca, sehingga pembakaran sisa jerami dari proses panen padi di sawah itu menyebabkan tadi termasuk sebagai penyumbang masalah dalam perubahan iklim tadi. Kemudian ada yang kedua adalah dengan dijual misalnya. Jeraminya dijual tuh sama peternak misalnya. Nah, peternaknya dari mana? Di luar. Apakah kotorannya sampai nanti kembali lagi ke sawah itu? Tidak. Justru petaninya itu kadang, peternak ini kadang dari mana-mana. Misalnya contohnya peternak di Tanjung Sari itu mencari jerami padi itu bisa sampai ke Indramayu sana untuk mendapatkan jerami padi sebagai sumber pakan sapi misalnya. Nah, apakah kotoran sapi dari peternakan itu nanti kembali ke Indramayu? Kan tidak. Nah, disinilah masalah itu menjadi apa pada saat hal seperti itu dilakukan menjadi sumber
masalah dari lahan. Kenapa? Karena lahan itu akan mengalami defisiensi unsur kekurangan unsur hara tertentu secara terus-menerus. Pada saat itu dilakukan terus-menerus, maka ya unsur itu akan hilang terus, karena tidak dikembalikan lagi sisanya. Padahal kalau kita nanam, sebenarnya nanam itu kan unsur tanaman itu kan dia mengambil unsur hara untuk bisa tumbuh ya, menjadi tubuh tanaman itu sendiri unsur haranya. NPK yang diambil itulah yang menjadi tubuh tanaman. Kalau padi, misalnya kasus padi, yang kita ambil itu kan sebenarnya bulirnya saja. Atau yang dikonsumsi itu sebenarnya berasnya saja kan, yang dikonsumsi oleh manusia. Sisanya jadi apa? Sisanya itu adalah biomas atau bahan organik yang diambil dari tanah tadi. Sewajarnya kalau kita mau nanam, kalau kita mengusahakan pertanian, maka kembalikan lagi ke tanah. Yang sisa yang nggak dipakai itu dikembalikan lagi. Caranya gimana? Macam-macam. Ada yang tadi dibusukkan dulu atau dikomposkan dulu, lalu kemudian dilakukan pembajakan misalnya. Ada juga yang dikomposkannya dipindah tidak di lahan itu ya. Ada yang dia cuma langsung dibajak ya, langsung diolah tanah, direndam air, nanti dia busuk sendiri. Misalnya. Ada juga yang setelah panen digenangi dulu air, nanti dia akan membusuk. Lalu setelah itu dilakukan olah tanah. Dia dibawa keluar ke rumah kompos, dikomposkan dulu misalnya. Baru kemudian nanti pupuknya digunakan untuk pada saat proses budidaya. Nah itu macam-macam. Jadi kalau dari sisi konsep, intinya kalau kita mau mengedepankan pertanian yang ramah lingkungan, kembalikan lagi sisa unsur hara dari biomas yang tidak digunakan. Caranya bagaimana? Macam-macam caranya. Nanti kita akan pelajari pada next pertemuan yang akan datang. Demikian, Renaldi. Baik Bu, jadi kalau misalkan kita dengan menerapkan sistem itu berarti otomatis produksi juga untuk mendapatkan kualitas yang baik, berarti produksi juga butuh waktu yang lama ya Bu, dibandingkan dengan itu Bu yang tadi yang dibakar dan langsung tanam lagi. Iya betul. Kalau yang dibakar langsung tanam lagi itu kan karena petani itu langsung menggantikan unsur haranya dengan pupuk kimia langsung ya, secara instan dikasih. Nah itu jadi masalah sebenarnya. Penggunaan pupuk kimia secara berlebih itu salah satu masalahnya adalah terjadinya pengerasan lahan, pengerasan tanah ya. Kemudian kalau faktor lingkungan yang lain adalah adanya pencemaran perairan karena pupuk yang berlebih. Jadi intinya sebenarnya bagaimana sih kita mengembalikan biomas tadi. Konsep biomasnya itu dia siklusnya dia harus tertutup. Ambil di situ, kembalikan lagi ke situ. Ada lagi yang lain? Ibu izin bertanya. Enggak, Nur Fitri. Mengenai konsep sistem ekoteknofarming ini, apakah sudah mulai digencarkan pemerintah untuk diterapkan di Indonesia, Bu? Seperti itu. Ekoteknofarming itu sebenarnya sudah mulai diterapkan ya dari tahun, sudah cukup lama sebenarnya kita mulai menerapkan ya. Barangkali Anda banyak mengenal istilahnya macam-macam sebenarnya. Ekoteknofarming itu ada juga mungkin permakultur atau integrated farming, tapi plus ya integrated farmingnya. Jadi integrated farming di sini bukan hanya sekedar polanya jenis komoditasnya bermacam-macam, namun tadi konsep komoditas ataupun yang diusahakan itu dia saling berinteraksi. Ada interaksi antar komoditas yang digunakan. Itu jadi sudah mulai. Namun prakteknya ke petani yang petani besar itu relatif atau prakteknya ke petani itu masih tidak semua petani menggunakan. Karena masih berpikirnya secara instan karena kan repot tuh mengolah biomasnya kan dari setelah nanam, panen, sisa tanamannya dikomposkan dulu, kemudian baru
jadikan untuk cadangan pupuk misalnya yang akan datang misalnya. Nah, kalau Anda gunakan pertanian modern kan panen, jual, sisa tanamannya dapat uang ya. Dari panen dia dapat nilai rupiah. Jadi menjual sisa tanamannya dapat rupiah. Atau kalau nggak mau jual misalnya, langsung dibakar biar cepat gitu. Habis itu nggak nunggu waktu lama, langsung diolah lagi misalnya. Itu masalahnya sebenarnya. Baik, Bu, terima kasih. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada satu video yang cukup bagus ya. Sebentar. Ada 2 video yang cukup bagus untuk Anda lihat. Iniคือไร่ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดง Ini adalah นายเขียวก็ปลูกอ้อย sebentar. Ini adalah satu video terkait bedanya pertanian yang atau bukan bedanya, keunggulan dari pertanian integratif atau integrated farming ya, atau pola pertanian terpadu dibandingkan dengan pertanian monokultur. Bentar, saya ulangi. ของนายแดงและนายเขียวปีนี้อ้อยราคาดีนายแดงปลูกอ้อยแต่ก็ได้นายเขียวก็ปลูกอ้อยปลูกผักสวนครัวสมุนไพรแล้วก็ไม้ยืนต้นนายแดงหิวต้องตัดอ้อยไปขายได้เงินไปซื้อปลากลับมากินที่บ้านส่วนนายเขียวตกปลาหน้าบ้านนายแดงใช้ยาฆ่าแมลงเป็นพิษนายเขียวปล่อยให้พืชในไร่ดูแลกันเองปลอดภัยนายแดงป่วยต้องไปโรงพยาบาลนายเขียวป่วยไปหน้าบ้านมีสมุนไพรวันดีคืนดีอ้อยล้นตลาดราคาตกนายแดงกลุ้มนายเขียวไม่กลุ้มเพราะถึงอ้อยราคาตกก็มีกล้วยข้าวโพดและลำไยที่ราคาดีกำไรได้มาก็เพิ่มเป็นโรงเพาะเห็ดมีงานให้ลูกหลานพัฒนาผลผลิตในไร่นายแดงไม่เหลืออะไรเลยต้องส่งลูกหลานไปทำงานในเมืองนายเขียวทำเกษตรประณีตนายแดงทำเกษตรเชิงเดี่ยว Nah, itulah gambaran dari pentingnya kita mengupayakan pola pertanian terpadu tadi ya. Di sini yang contoh kasus Mr. Green ini ya, dia mengupayakan pertanian atau mengupayakan jenis tanaman yang tidak hanya satu jenis saja, berbeda dengan yang Mr. Red ini. Yang Mr. Red dia mengusahakan pertanian satu macam saja. Alasannya apa? Biasanya untuk pertanian yang monokultur itu kenapa dia memilih pertanian monokultur? Karena lebih untuk mengharapkan apa namanya produk yang intensif banyak, dan itu yang yang gambaran yang umum terjadi di masyarakat sebenarnya. Jadi pada saat menanam petani sekarang ya lagi bumi, misalnya kalau ini kan tadi contohnya tebu ya, misalnya sekarang lagi musimnya cabai, nanam cabai semua, supaya ditanamin cabai. Nah pada saat dia panen, semua petani yang menanam cabai itu dia akan panen bersamaan. Nah karena barangnya banyak, tentunya kan harganya jadi turun ya. Ini kan hukum ekonomi ya, pada saat barang tersedia dalam jumlah banyak melebihi dari kebutuhannya, tentunya harganya atau nilai ekonomisnya akan turun. Nah, dengan kita mengupayakan pertanian secara integratif tadi, sebenarnya dari sisi analisis ekonominya itu lebih menguntungkan. Kenapa lebih menguntungkan? Karena mampu menjaga nilai ekonomi komoditas itu kondisinya stabil. Nah, bisa dibayangkan kalau
satu petani, satu hamparan, satu kawasan misalnya, atau satu daerah mengupayakan sistem pertanian yang terintegrasi ini atau integrated farming ini, tentunya dapat menjaga tadi lokal kontrol terhadap agribisnis tersebut. Jadi harga dari komoditas yang diupayakan itu menjadi relatif stabil misalnya. Kemudian terkait ekotechno farming sendiri, ini ada sedikit contoh di Indonesia yang diterapkan di Bali. Gagasan model pertanian teknoekologis ini muncul di latar belakangi oleh kenyataan bahwa pemilikan lahan para petani di daerah Bali, Jawa, Madura, dan sebagainya semakin sempit. Di samping itu, para petani sangat tergantung sarana produksi dari luar. Nah, model pertanian teknoekologis ini memadukan antara techno farming, yaitu pertanian yang pada teknologi, dengan eco farming, yaitu pertanian yang ramah lingkungan. Kebetulan tahun 2005 saya dipercaya oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian menjadi penanggung jawab program Primatani, yaitu program rintisan akselerasi pemasarakatan teknologi dan inovasi pertanian di Kecamatan Sumbiu, Kabupaten Buleleng. Nah, di kecamatan inilah model pertanian ini saya coba. Di dalam model pertanian ini, kami introduksikan sistem integrasi antara tanam-tanaman, yaitu apakah itu tanaman kopi, kakao, sayur mayur, padi, maupun palawija, semua tanaman bisa. Dengan ternak, sapi, kambing, babi, ayam, dan sebagainya, bisa dicoba. Nah, di dalam model integrasi ini, limbah tanam-tanaman itu kami olah menjadi pakan, sementara limbah ternak berupa kotoran, urin, kami olah untuk pupuk dan biopestisida. Bahkan ada sebagian yang sebelum dijadikan pupuk untuk sumber biogas. Sehingga dengan begitu akan terjadi proses produksi secara tertutup. Jadi proses produksinya melingkar pupuk. Dengan tertutup model ini, dengan memanfaatkan sumber daya lokal yang ada, sehingga sarana produksi dari luar itu secara bertahap akan dapat dikurangi. Sehingga ke depan petani saya harapkan itu bisa bersuasembada dari berbagai sarana produksi seperti pupuk, pakan, dan sebagainya. Nah, dengan model integrasi ini ternyata lama-lama akan menimbulkan yang disebut dengan relung baru. Dan relung baru ini akan menciptakan produktivitas baru dan menciptakan juga lapangan kerja baru. Sehingga aplikasi model pertanian teknoekologis itu ternyata akan meningkatkan efisiensi usaha tani, meningkatkan produktivitas dan keragamannya, serta meningkatkan keuntungan. Dan yang lebih penting lagi, dengan pemanfaatan sumber daya lokal secara optimal, itu akan tumbuh produk-produk organik dengan lingkungan yang sehat dan lestari, karena di situ akan tidak ada limbah lagi, zero waste, dan tanpa penggunaan bahan-bahan kimia atau bahan organik. Ciri khas Primatani di Bali berorientasi pada model pertanian teknoekologis. Ini merupakan gabungan dari model eco-farming dan techno-farming. Model eco-farming tidak berorientasi pada maksimalisasi produk komoditas tunggal, melainkan menekankan pada optimalisasi daya dukung ekosistem. Keragaman fungsional antara komoditas dioptimalkan sehingga terbentuk siklus pemanfaatan zat-zat makanan secara tertutup. Model pertanian ini dapat mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal, sehingga
hanya memerlukan input luar rendah sekaligus dapat menghasilkan produk-produk organik. Agar produktivitas bisa optimal, tidak cukup jika hanya menerapkan teknologi tradisional. Karena itu, diperlukan sentuhan teknologi maju guna meningkatkan efisiensi, produktivitas, dan keuntungan usaha tani. Model pertanian teknoekologis merupakan titik temu antara kepentingan ekonomi dan ekologi, sehingga akan dapat menjamin keberlanjutan usaha tani dan kelestarian lingkungan. Bila dua komoditas utama bisa diintegrasikan, di samping lebih efisien dan menguntungkan, juga dapat menghasilkan produk yang lebih beragam, sehingga resiko kegagalan panen atau fluktuasi harga dapat ditekan. Di samping itu, integrasi kedua komoditas atau lebih akan memunculkan relung-relung baru dalam rantai ekosistem, sehingga akan menambah jumlah produk dan lapangan kerja. Dan yang tidak kalah pentingnya, model pertanian teknoekologis akan memberi peluang untuk menghasilkan produk-produk organik. Pada tahap awal, biasanya kegiatan primatani difokuskan pada aktivitas usaha tani yang dapat menjadi titik ungkit di dalam peningkatan pendapatan. Sebagai contoh, pada primatani di Busung Biu, pada tahap awal digarap titik ungkit yang dapat memperkuat integrasi tanaman industri dan ternak, yakni pengolahan limbah perkebunan untuk pakan ternak, serta pengolahan limbah ternak untuk pupuk tanaman. Untuk memperoleh limbah kopi yang bermutu, perlu dilakukan dengan teknik olah basah. Sebagai konsekuensinya, harus dapat menyediakan air untuk pengolahan kopi. Melalui teknik pompa hidram, potensi air yang sumbernya di bawah lokasi pemukiman dapat diangkat ke lokasi pengolahan. Dalam pola integrasi, limbah ternak diolah untuk pupuk tanaman palawija maupun bawang, sementara limbah jagung berupa jerami diolah untuk pakan ternak sebagai sumber pakan berserat. Di Sangga Langit, para petani juga telah mampu memproduksi pupuk cair yang berbahan kencing sapi. Penggunaan pupuk cair yang dikombinasikan dengan pupuk anorganik terbukti dapat meningkatkan produktivitas bawang maupun jagung secara nyata. Pada primatani di Busung Biu, pola integrasi ditekankan antara tanaman perkebunan dengan ternak kambing. Di lokasi primatani ini, kini telah berkembang 5 unit pengolahan kopi cara basah yang tersebar di Desa Sepang, Pucang Sari, Sepang Kelot, dan Tiste, merupakan dukungan fasilitas dari Dinas Perkebunan. Total volume pengolahan sekitar 200 ton kopi gelondongan per tahun. Dengan cara olah basah, harga kopi biji meningkat dari Rp17.000 per kilogram menjadi Rp22.000 per kilogram. Dalam proses pengolahan kopi maupun kakao, terdapat produk samping berupa limbah kopi atau kakao. Limbah ini diolah melalui proses fermentasi, selanjutnya dimanfaatkan sebagai sumber konsentrat atau pakan penguat ternak kambing.
Dengan pemberian pakan penguat, pertumbuhan anak kambing akan lebih cepat. Di samping itu, dengan pemberian limbah ini pada induk yang laktasi, produksi susunya akan meningkat sehingga dapat diperah. Produksi susu ini dipasarkan dalam bentuk segar, ada pula yang diolah menjadi berbagai produk pangan. Dalam pola integrasi, kotoran kambing diolah menjadi pupuk tanaman kopi dan kakao. Di samping itu, beberapa petani kini juga telah mampu memproduksi pupuk cair yang berasal dari air kencing atau biourin dan kotoran atau biokultur. Aplikasi pupuk cair di musim bio dilakukan pada tanaman kopi dan kakao. Bahkan kini, sebagian petani telah memanfaatkan kotoran ternaknya untuk sumber energi. Sebelum diolah menjadi pupuk, kotoran ternak dimasukkan ke dalam digester, dan biogas yang dihasilkan dimanfaatkan sebagai sumber energi untuk memasak. Sehingga terbangunlah instalasi biogas, biokultur, dan biourin. Kini, model ini telah dibangun di beberapa lokasi di Puncak Sari, Sepangkelot, dan Sepang. Produk kopi di samping dijual dalam bentuk kopi biji, sebagian oleh wanita tani diolah hingga menjadi produk kopi bubuk. Kegiatan ini antara lain dilakukan oleh kelompok wanita tani Gunung Renge, Desa Tiste. Di samping itu, sebagian kelompok wanita tani juga telah mampu membuat sali pisang. Produksi susu kambing kini telah banyak dipasarkan dalam bentuk segar, terutama ke Denpasar. Di samping itu telah dihasilkan pula produk-produk olahan seperti kerupuk, permen, dodol, dan es krim, kebanyakan dipasarkan di pasar lokal. Pola pertanian integratif akan dapat membentuk relung baru dalam ekosistem. Di antaranya adanya peternakan lebah yang menghasilkan madu. Hal ini merupakan produk dan lapangan kerja baru. Mengingat seluruh sarana produksi di daerah ini menggunakan sumber daya lokal yang bersifat organik, sehingga produk-produk olahan seperti kopi dan buah-buahan serta madu lebah merupakan produk organik. Sementara itu, limbah pakan berupa cabang-cabang tanaman penaung diolah melalui proses pirolisa untuk menghasilkan bioarang dan asap cair. Asap cair merupakan bahan pengawet organik untuk bahan pangan. Kita berharap program Prima Tani dapat mencapai hasil sesuai dengan sasaran, yakni tumbuhnya laboratorium agribisnis di pedesaan. Bila program ini berhasil, Prima Tani bisa menjadi contoh sebuah model revitalisasi pertanian. Dan dengan pendekatan model teknoekologis, akan terwujud sebuah pola pertanian yang berorientasi pada produk organik. Semoga.
Oke, itu tadi adalah gambaran dari konsep eco-techno farming yang yang diterapkan di Indonesia gitu. Konsep itu sudah mulai diuji cobakan dari tahun 2005 ya. Jadi sekarang ini sudah cukup banyak sebenarnya yang mengimplementasikannya pada beberapa lokasi. Namun sifatnya masih banyak yang sifatnya volunteer gitu. Jadi belum diaplikasikan secara individu dalam skala yang luas. Sampai di sini ada pertanyaan atau diskusi terkait konsep eco-techno farming tadi? Tidak ada? Kalau tidak ada, saya mau share screen. Untuk bahan kuliah dapat diakses di Google Classroom. Untuk kelas A, kodenya adalah bisa dilihat kode kelasnya? Bisa, Bu. Halo? Bisa ya? Oke, tolong dicatat untuk kode kelas Google Classroom untuk lingkungan pertanian dan biosistem kelas A. Materi perkuliahan ataupun rekaman dari pertemuan perkuliahan dapat Anda akses di Google Classroom. Akan saya uploadkan di situ sehingga Anda dapat pelajari secara mandiri di rumah. Oh ya, karena minggu lalu itu kita tidak ada pertemuan ya, maka dalam minggu ini saya akan memberikan menguploadkan 2 materi sekaligus. Yang pertama adalah pertemuan hari ini dan ada materi yang seharusnya menjadi pertemuan yang kedua. Sehingga hari Kamis depan kita masuk ke pertemuan yang ketiga. Jadi untuk pertemuan yang kedua silakan Anda akses secara asinkronus di Google Classroom. Baik, itu saja untuk pertemuan hari ini. Kalau tidak ada pertanyaan atau diskusi untuk materi yang dipaparkan hari ini? Ada yang menjawab? Kalau tidak ada, maka pertemuan hari ini saya ucapkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.